Kalau diartikan ya menuju. Ini supaya dibukakan. Tadinya nggak tahu kalau sholat itu caranya begini dan begini. Atau bahkan tadinya nggak tahu kalau sholat itu wajib. Sholat 5 waktu. Sehingga kita kemudian dibukakan oleh Allah sehingga tahu dan menjadi tahu bahwa sholat itu adalah wajib. Jenis hidayah yang kedua adalah al-hidayah ala as-sirat. Hidayah untuk tetap berada di atas jalan yang sudah dibukakan oleh Allah tadi. Untuk istiqomah di atasnya, untuk terus menerus meniti jalan tersebut. Sehingga kalau kita buka tafsir dari ihdinas siratal mustaqim, di situ dikatakan ihdina wa adimna ala sirat. Ya. Ihdina ilaihi wa adimna. Ini tunjukkan menuju jalan dan adimna. Ini tetapkan kami. Tetapkan kami. Ketemu dan bisa menetapi. Ini perlu karena tidak setiap orang yang nemu lantas bisa menetapi. Ora poso li, ora poso Kang, misalnya ya. Nyurai. Lah poso kan wajib. Ya saya tahu itu wajib. Ning kok ora poso? Anu ya. Anu itu artinya banyak sekali. Ya. Wanu jadi sudah tahu puasa wajib. Tapi belum bisa untuk menetapi. Ini baru dapat sebagian hidayah. Ini boleh dikatakan hidayatul irsyad. Baru tahu ilmunya. Itu. Nah, butuh satu hidayah lagi. Namanya hidayatu at-taufiq. Nah, tadi kan irsyad wal bayan. Ini sebenarnya penafsiran ulama ya sambung menyambung. Artinya sama. Ya. Butuh hidayah satu lagi, yaitu hidayah untuk menjalani. Satu contoh misal, ini contoh tadi ya masalah puasa. Kemudian alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, tahu puasa itu wajib, Al-Baqarah 183. Kemudian juga kita tahu rukun Islam yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa menjalani. Itu namanya hidayah untuk mendapatkan jalan dan hidayah untuk menempuh jalan tersebut. Dua hidayah. Kemudian contoh lagi misalnya di dalam puasa. Kita sudah pelajari bersama di antara amalan-amalan yang mulia di bulan Ramadan ini ya qiraatul Quran dan it'amu at-ta'am. Baca Quran, kasih makan. Baca Quran, kasih makan. Tapi ternyata kita baru tahu kadang baca Quran itu afdol. Tapi belum bisa gaspol. Ya. Baca Quran itu afdol, tapi belum bisa apa? Gaspol. Sehingga sudah hari ke-8 kita baru separuhnya. 8 diparuh jadi 4. Jadi 2 lah ya. Angop ya. 8 angop. Baru dapat 3 juz. Padahal bacaannya bagus. Ya, padahal bacaannya bagus. Jadi kurang ngegaspol. Hidayah untuk gaspol itu hidayah jenis kedua. Alhamdulillah kita dapatkan beberapa santri, Masya Allah. Dan insya Allah antum mendapati lebih banyak. Itu di hari ke berapa? 6, hari ke-5. Ketika ditanya mereka, ada berapa juz? Alhamdulillah 2 kali khatam. Alhamdulillah hampir 3 kali. Lah antum berapa? Ya saya hampir sekali. Kurangi piro? Ya. Jadi Masya Allah, jangan dianggap sepele, ikhwan. Ketika Allah beri petunjuk kita untuk melakukan sesuatu yang itu merupakan ajaran agama. Ini luar biasa mahal sekali harganya.
Hanya kita nggak bisa, mau cara ngerti arti ini, khatam-khatam nih nggak paham, artinya nggak bisa seperti itu. Jadi menyelesaikan khatam Quran itu adalah hidayah, bisa dipahami ya. Memahami isinya juga hidayah. Ini hidayah, ini hidayah. Jadi nggak usah unyu-unyuan hidayah. Aku ya lebih berhidayah daripada kamu. Ya, walaupun belum sampai 1 juz, tapi saya lebih paham. Nggak bisa. Yang satu lagi mengatakan, loh, walaupun paham nih ngurung khatam, loh, nggak bisa. Nggak bisa saling berbangga seperti itu. Berbahagia kalau bisa menggabungkan. Gitu. Sesuatu yang lebih baik. Nah, ini contoh-contoh hidayah ringan dalam kehidupan kita. Tahu bahwasanya it'amu ta'am itu adalah apa? Sesuatu yang afdal. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya atau bertanya ya kepada atau mengatakan yang kita sampaikan satu hadis, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiruha. Sesungguhnya di surga itu akan ada kamar-kamar yang nerawang, kamar yang apa namanya? Iya, nerawang ya. Transparan, yaitu dari dalam kelihatan luarnya, dari luar kelihatan dalamnya. Untuk siapa? Dipersiapkan liman at'amat ta'am wa tayyibal kalam. Di antaranya begitu kan? Wa qama bil laili wan nasu niyam. Orang-orang yang suka memberi makan orang lain. Ya entah di Ramadan, entah di luar Ramadan. Mudah-mudahan para bapak ini Masya Allah menafkahi keluarga toh, Insya Allah. Itu mudah-mudahan termasuk at'ama at-ta'am. Jadi nggak usah ojo-ojoan. Kamu Ramadan ora tahu urun, ya kan? Ramadan nggak pernah urun, nah kok dapat kamar yang sama dengan saya? Ya kan? Yang satunya apa? Ini karena barangkali dia juga at'amat ta'am di luar Ramadan. Jadi kita ini nggak usah serian apa bangga-banggaan di dalam masalah amalan, tapi adalah saling berusaha untuk mengikhlaskan amalan. Karena amalan itu bukan hanya ittiba, tapi juga butuh keikhlasan. Ini mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan kebaikan. Ini para bapak termasuk orang-orang yang mudah-mudahan golongan orang-orang yang at'amat ta'am walaupun di luar Ramadan, apalagi nafkah di bulan Ramadan. Bagi yang diberi kelebihan oleh Allah, mungkin dia tidak bisa memberi makan di luar, maka diperbanyak dilonggarkan untuk keluarganya. Kalau biasanya misalnya hari-hariannya ya alhamdulillah ada lauknya, tapi kurang amis. Ini kan? Kurang apa? Kurang amis. Ya, sekarang rodok diamisi. Caranya gimana? Gimana caranya? Apa tempe dibelau rindok apa gimana? Ben rodok amis. Ya kan? Ditingkatkan kemurahan di bulan Ramadan bagi yang dimudahkan. Bagi yang dimudahkan. Nah, ini termasuk hidayah ini seperti ini. Termasuk hidayah. Allahumma musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mendapatkan hidayah ila as-sirat, perkara-perkara yang kita belum ketahui ajaran-ajaran Islam, dan juga hidayah ala as-sirat untuk menekuni ajaran-ajaran tersebut. Allahumma amin. Nah, ketika kita minta dua hidayah itu, tentu dalam hati kita, wah kalau begitu hati-hati nih, waspada, tahdzir, jangan sampai kita ini keluar dari perkara yang kita minta kepada Allah. Maka di sini perlu dibahas at-tahdzir minal khuruj ala siratillah. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, sudah kita bahas sebagian bagaimana usaha syaitan yang terus berusaha untuk menjerumuskan manusia sampai pun di bulan
Ramadan. Cuma bedanya di bulan Ramadan syaitan itu sudah dibelenggu. Ya. Ala maknahu, sesuai dengan maknanya. Artinya syaitan dibelenggu. Hanya saja di luar bulan Ramadan syaitan sudah melatih sebagian hamba-hamba Allah untuk menjadi setan-setan lainnya, ya kan? Itu syaitan minan nas. Syaitan dari kalangan apa? Manusia. Yang mengajak orang lain untuk berbuat durhaka. Ini yang membisiki. Contoh, seorang dengan temannya yang buruk, saya besok mau puasa. Maka temannya mengojok-ngojok dia untuk tidak puasa. Ini buat apa puasa? Ya, ayo mukah baik, mukah. Mukah itu bahasa apa ya? Bahasa apa itu? Artinya mukah? Ngedot. Ya, batalkan sajalah. Ini kan gini. Kita ada proyek nih, kerjaan nih dan yang lain-lain. Maka diajak mukah, diajak membatalkan puasa. Padahal enggak ada alasan yang kuat untuk membatalkan puasa. Ini namanya syaitan dari kalangan manusia. Itu murid-muridnya syaitan dari kalangan jin yang sudah terlatih. Belum lagi ada an-nafs al-ammarah bis-su. Jiwa yang mendorong seseorang, Allahul musta'an, untuk berbuat keburukan. Dari mana ini jiwa? Ini jiwa juga sudah dilatih oleh syaitan, la'anahullah, selama di luar bulan Ramadan. Sehingga dia akan muta'athir bita'limis syaitani iyah. Dia akan terpengaruh dengan ajaran syaitan kepadanya. Maka kita harus waspada. Kalau di bulan Ramadan masih ada dorongan-dorongan syahwat. Syahwat munharifah. Syahwat yang melenceng. Yang bukan pada waktunya. Itu adalah dari an-nafs. Nafsina. Berarti dari jiwa kita yang sudah mulai apa? Sakit. Nah, ini yang kita harus waspadai. Kok masih? Kalau yang biasanya wal'iyadzubillah di luar bulan Ramadan terbiasa melihat apa itu namanya? Web apa? Akun apa? Kalau situs, ya, terbiasa melihat situs-situs yang isinya kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, isinya dosa-dosa besar. Kemudian di bulan Ramadan kok masih ada keinginan? Itu berarti murni jiwa kita. Nggak ada yang ngajak. Teman semuanya masya Allah jadi soleh, walhamdulillah. Wah, orang geleleng boleh. Wah, kayak Ramadan nih, perayaan dhisik itu kan. Geleleng itu minum mabuk-mabukan ya kan misalnya. Kamu nggak minum lagi, Bu. Ramadan, tobat. Tapi kok dia masih ada dorongan seperti itu? Berarti ini jiwa kita yang sakit. An-nafs al-ammarah bisu. Nah, ini saatnya kita introspeksi. Kok ketika Ramadan introspeksi bahwasanya jiwa kita ini sakit, butuh pengobatan ternyata. Dan ini saatnya. Kalau bukan di bulan Ramadan, kapan lagi kita akan mengobati? Ini ibaratnya kankernya itu akar-akarnya sudah dipotong. Sudah diikat. Jadi tinggal kempesnya. Tapi kok dibiarkan tumbuh? Nah, ini berasal dari jiwa kita. Nasallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau tadi kan
perkara untuk melakukan maksiat. Sebaliknya, dulu di luar bulan Ramadan malesnya wal'iyadzubillah untuk melakukan ketaatan. Kok di bulan Ramadan masih terasa apa? Malas. Berarti jiwa. Dulu di luar Ramadan nek sholat ngantuk. Tapi begitu tiba di Ramadan, kok masih ada gitu loh. Ada semangat tapi ada sisa-sisa apa? Kita ini dalam ngantuk. Sholat taraweh, baca Quran, bolak-balik angop, ya. Tapi kalau HP kok nggak pernah angop ya? Ini berarti pertanda jiwa yang lagi sakit, yang butuh diobati. Ini saatnya introspeksi. Kita ini sekarang kondisinya sebetulnya gimana ini? Jiwa kosongan tanpa diisi dengan kuota syaitan tadi itu. Ibaratnya HP tanpa kuota itu kondisinya gimana? Apa bisa? Langsung bisa apa? Selain muter-muter apa namanya? Nyambung itu apa namanya? Bisa connect enggak? Connect dengan keburukan apa enggak? Kalau masih connect dengan keburukan, berarti memang di HP-nya itu ada sesuatu itu. Ada simpenan. Virusnya, apa virus bisa mulai connect ya? Ya ini istilah ya. Masya Allah ya, istilah saja. Jadi HP tanpa kuota itu cepat. Gimana kalau kuotanya dicabut? Masih bisa connect apa enggak? Connect kepada keburukan maksudnya. Ini untuk ngecek diri kita. Sebetulnya kita ini sudah terhindar dari al-khuruj an siratillah, keluar dari jalan Allah, ataukah masih ada potensi-potensi keburukan dalam jiwa kita? Mudah-mudahan Allah membersihkannya. Allahumma amin. Ini kaitannya dengan hati besar sekali bulan Ramadan ini. Mulai malas beribadah, itu jiwa. Berat untuk sedekah, itu jiwa. Sudah kaitannya kalau sudah masuk Ramadan itu saatnya untuk introspeksi jiwa kita. Sakit atau sehat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam segala bentuk kebaikan dan ketaatan di bulan Ramadan ini dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Allahumma amin. Itu ya, karena kita minta sesuatu yang baik, maka kita harus waspada dari lawan dari kebaikan tersebut ya. Lawan dari kebaikan hidayah adalah keluar dari hidayah. Sampai pada halaman berapa sih? 33 enggak salah? 32 belum dibaca? Sekarang paragraf ketiga. Qari Pak Ali. Paragraf. Iya, baik. Kemarin pada perkataan mu'alif ya, bahwa sebagian ulama salaf yasham al-quluba, mengendus-ngendus hati, mengamati ini orang cenderungnya kemana, kepada ketaatan atau justru orang itu malas. Ada tipe yang rajin, ada yang tipe yang malas. Kemarin sampai faida wajada fihi tamasukan biddin wa hirsan alaihi istahada fi ikhraji dan seterusnya ya. Apabila syaitan itu mendapatkan orangnya ini tipenya tipe yang rajin, semangat beribadah, maka terus dia membisik-bisikkan dalam hati orang tersebut bahwa ibadahnya kurang. Ibadahnya apa? Kurang. Rajin puasa. Ini satu contoh. Ini diendus oleh syaitan sebelumnya. Dan sudah ditanamkan di dalam jiwanya, disuntikkan orang ini senangnya gulu. Karena rajin, dengan kerajinan itu dia ingin menjerumuskan hamba Allah.
dibisik-bisikan kepadanya, kurang, kamu itu kurang, puasanya kurang, puasanya kurang, puasanya kurang. Akhirnya dia nggak ada waktu lagi untuk seluruh hari sudah diisi dengan puasa, masih juga dibisiki kurang. Akhirnya bukanya pun diundur, bukanya diundur pun kurang, akhirnya puasanya disambung. Sedekah, 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 kurang, sedekah, kurang, sedekah, kurang. Akhirnya dia bingung, apalagi semua bidang, semua kegiatan, tidak peduli baik atau buruk, dia biayai. Ini namanya ghulu dalam masalah apa? Sedekah. Dan yang lain. Allah musta'an, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat yang semacam ini. Jadi kalau syaitan mendapatkan seorang itu haris, semangat, nasyid, rajin, maka terus dibisik-bisiki bahwa apa yang dia kerjakan itu menjadi sepele. Sehingga terus dia berusaha apa? Menambah sampai keluar dari rel ketaatan. Baik, itu yang pertama. Fayabda'u yushadun al-qari' man huwa? Pak Syaukani, mik di depan antum. Iya, fadal. Atau Ustaz Bowo mungkin. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif Syekh Muhammad Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Syekh Abdul Razak. Muhammadnya tidak ada. Na'am Ustaz. Qala mu'alif Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Wa idza kana fayabda'u yushaddiduna. Fayabda'u yushaddidu ala nafsihi wa yusaddidu ala ghairi ila ayyahruja an siratil mustaqim. Wa amal akharu alladhi imanuhu fi dha'fun fa inna syaitana ya'tihi min jihadil syahwati fakharuju an siratil mustaqimi imma an subuhati wa imma an syahwati. Nah, barakallahu fiik. Yang tadi yang didapatkan oleh syaitan bahwa jiwanya semangat, ya, memiliki kecenderungan pada kesemangatan. Karena ada semangat, ada kemalasan. Ketika didapatkan orang itu semangat, maka syaitan bagaimana? Fayabda'u yushaddidu ala nafsihi, menjadikan orang itu semangatnya berlebih, sehingga orang tersebut yabda'u yushaddidu ala nafsihi, mulailah dia menstres, memaksa, ya, memaksa jiwanya. Yushaddidu ala nafsihi wa yushaddidu ala ghairihi, dan juga memaksa orang lain. Ini bukan hanya dirinya saja yang dipaksa, tapi orang lain pun dipaksa. Contoh, kamu itu kalau sahur jangan kebanyakan kayak saya ini loh. Puasa kok sore wakai, kurang afdol. Misalnya begitu. Dia mungkin dia punya gambaran kalau puasa semakin lapar semakin apa? Afdol. Padahal tidak ada istilah puasa semakin lapar semakin afdol. Tapi dia dibisik-bisiki. Tujuan dari puasa itu kan diantaranya untuk merasakan kegelisahan orang-orang fakir. Berarti kalau kita semakin merasakan kegelisahan, semakin apa? Afdol. Caranya gimana? Sahur saimit. Melihat temannya sahur umbruk, nasihatin. Ini hakikat puasa enggak kayak gini ya, akhi. Hakikat puasa itu biar kita ini tahu bagaimana gelisahnya para fuqara. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Terus gimana puasa? Sedikit aja, cukup air putih, misalnya begitu. Ya.
Padahal apa? Sahur itu makanan yang penuh dengan berkah. Kalaupun seorang makan banyak di dalam apa? Sahur, ya diniatkan aja cari barokah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya dalam makanan sahur ada berkah. Entah sedikit, entah banyak. Asal jangan kebanyakan. Oh, ini yusaddid ala nafsi wa yusaddid ala ghairi. Ya sewajarnya saja. Walaupun memang terbukti minum banyak juga tidak menghalangi haus. Wong kita ini bukan onta yang punya apa cadangan air, tandon air, kalau haus nanti apa lemaknya mencair. Enggak. Sel-selnya kalau onta katanya gitu ya. Lemaknya bunyi. Nanti kalau ada cairannya itu bisa di apa lagi? Dicairkan lagi. Beda dengan manusia, ya. Kalau kenyang nanti kenyang terus, enggak. Akan tetapi enggak masalah seorang itu makan. Asal jangan berlebihan. Fahada yushaddid ala nafsihi wa yushaddid ala ghairihi. Memaksa dirinya dan memaksa orang lain. Terus begitu. Ini ketika mendapatkan seorang itu syadid, haris, nasyid. Baik. Ila an yakhruja anis sirati al-mustaqim. Sampai dirinya wal iyadu billah dan orang lain tidak terasa keluar dari jalan yang lurus. Kalau contoh tadi kita lanjutkan, jalan yang lurus dalam puasa ya sahur. Makan sahur. Karena itu adalah perkara yang membedakan kita dengan puasanya orang-orang Yahudi. Kemudian sahur itu ada berkahnya. Ya, kemudian dan lain-lain. Banyak sekali kebaikan di dalam masalah sahur. Sampai dia keluar apa? Puasa itu enggak perlu sahur. Sahur itu puasanya orang awam. Kalau orang yang sudah makrifat kayak kita ini, makrifat. Jadi itu sampai seperti itu, Allahul musta'an. Nah, ini dorongnya dari itu. Wa ammal akhar, adapun orang yang jenis kedua, alladzi imanuhu fihi dha'fun, yang imannya mengandung kelemahan, malas, tidak rajin ibadah, cenderungnya ke arah situ. Fa inna syaitana ya'tihi min jihati syahawat, maka syaitan datang kepadanya dari arah syahwat, digoda dia, ya, sampai semakin waliyadu billah meninggalkan ketaatan. Fal khuruju an siratillahil mustaqim, keluarnya seseorang dari jalan Allah yang lurus ada dua. Imma an syubuhatin, entah itu dari syubhat, wa imma an syahwatin, atau dari syahwat. Kama uthira an iblis, sebagaimana diriwayatkan bahwa iblis berkata, ini pernah saya sampaikan, atau sebagaimana diriwayatkan, bukan dari iblis tapi sebagaimana diriwayatkan. Riwayat ini berarti perkataannya. Ma amarallahu bisyai'in, tidaklah Allah memerintahkan dengan satu perkara, illa walisyaitani fihi nazghatan, kecuali pasti syaitan memiliki dua jalan untuk menggodanya. Ma amarallahu bisyai'in illa walisyaitani fihi nazghatan, tidaklah Allah memerintahkan satu perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menggoda anak Adam. Imma bitajawuzin
wa ghuluwin. Jalan yang pertama entah itu dengan tajawuz wa ghulu. Tajawuz dan ghulu itu apa? Melampaui batas. Imma bitajawuzin wa ghuluwin wa imma ila taqsirin wa tafrid. Atau jalan yang kedua adalah dengan cara menyepelekan. Nah, ini yang penting perkataan yang setelahnya. Wala yubali. Dan syaitan tidak peduli. Bi ayyihima dhafira. Dengan cara mana dia akan sukses. Ma amarallahu bi syai'in illa wali syaitani nazghatan imma bitajawuzin wa ghuluwin wa imma bitafritin wa taksirin. Setiap ada perintah dari Allah, syaitan sudah menyiapkan dua cara. Berlebihan atau menyepelekan, dan tidak peduli syaitan itu akan berhasil dengan cara yang manapun. Pokoknya yang penting apa? Menang. Ibaratnya kita itu kalau diadu, pokoknya menang. Entah dengan cara mukul atau dengan cara tidak mukul. Ya. Nek ngantem menang, orang ngantem yo menang. Berarti waton menang. Ya. Pokoknya yang penting menang. Nggak tahu gimana caranya. Is pokoknya. Segala sesuatu dia tempuh. Allahul musta'an. Na'udzubillahi min kaidis syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari kaid syaitan. Ada yang mau bergantian? Syekh Abdul Wahid. Antum namanya di sini ma'rufnya Mas Abdul Wahid. Enggak, siapa? Wahid saja. Baik, Syekh Wahid taqra. Ya, silakan. Bismillah, qala al-mu'allif hafidhallahu ta'ala wa idza kana al-khuruju an syubhatin fa idza fasadun fil ilmi fahada fasadun fil ilmi wa idza kana an syahwatin fahada fasadun fil amali wa dinullahi tabaraka wa ta'ala alladhi huwa siratullahil mustaqimu. Mustaqimu, na'am, sahih. Terus salahun fil ilmi wal amali qala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Qala al ulama'u ay bil ilmi an nafi'i wal amali as salihi fa idza tahaqqaqa hadzani kana al 'abdu sa'iran ala siratil mustaqimi. Masyaallah, barakallahu fiik. Waqad kan, lanjut sedikit lagi. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masyaallah, barakallahu fiik. Tahassan katsir Syekh. Idza kana al-khuruju an syubhatin. Kalau seseorang itu keluar dari ketaatan, dari jalan Allah yang lurus karena syubhat, fahada fasadun fil ilmi. Maka ini berarti ada kerusakan dalam masalah ilmunya. Wa idza kana an syahwatin, kalau seorang itu keluarnya dari siratillahil mustaqim karena syahwat, fahada fasadun fil amal. Maka ini berarti ada kerusakan dalam masalah amal. Kita diajari mendeteksi, ikhwan, ya, mendeteksi diri kita. Kalau karena syubhat, berarti ada kerusakan dalam masalah ilmu. Kalau kita masih besar dorongan syahwatnya, berarti ada kerusakan dalam masalah amal. Amal kita kok aras-arasan gitu, berarti ada kerusakan dalam masalah apa? Ada sisi syahwat yang kita perturutkan. Kok kita aras-arasan dalam ketaatan? Aras-arasan itu malas-malasan,
Berarti ada syahwat yang masih nggatol. Masuk bulan Ramadan. Kenapa kok ya masih malas ya? Berarti kemungkinan sebelumnya ada syahwat yang sudah dilatih oleh syaitan. Kalau ternyata kerusakan kita itu dalam masalah ilmunya kok salah-salah. Harusnya difahami ini, tapi kok kita fahaminya itu. Berarti ini ada syubhat. Kita belajar tapi salah faham. Belajar tapi apa? Masih salah faham. Ini kita diajari untuk mendeteksi diri kita. Fanas'allahan yu'afiyana jami'an. Allahumma amin. Wa dinullahi tabaraka wa ta'ala alladhi huwa siratullahil mustaqimu. Sementara agama Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan jalan yang lurus adalah salahun fil ilmi wal amal. Adalah semua bentuk kebaikan dalam ilmu dan amal. Itu agama Allah. Gabungan kebaikan antara dua hal. Ilmu, kebaikan ilmu, dan juga kebaikan amal. Al-ilmu as-sahih wal amal as-sahih. Al-ilmu as-salih wal amal as-salih. Al-ilmu nafi' dan amal as-salih. Gabungan dari dua hal. Kama qala ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan huda dan dinil haq. Kita pernah sampaikan apa itu huda? Huda adalah al-ilmun nafi', dan dinul haq adalah al-amal as-salih. Dan perlu diketahui bahwasanya ilmu nafi' bukan hanya banyaknya hafalan perkataan ulama, banyaknya hafalan hadis, banyaknya hafalan kitab, tapi ilmu nafi' adalah ilmu yang membuahkan amalan, ilmu yang mewariskan khasyah kepada Allah, semakin takut pada Allah, takut untuk meninggalkan ajaran Islam, dan semangat untuk menjalankannya. Itu ilmu nafi'. Amal saleh bukan hanya sekedar banyaknya, tapi amal yang betul-betul terpatri di dalamnya keikhlasan dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau tidak salah, laisal ilmu bikathrati ma hufidha wa innamal ilmu bima nafa'a. Ilmu itu bukan hanya sekedar banyaknya hafalan. Ini bukan hanya sekedar dihafal, tapi ilmu itu adalah yang memberikan manfaat ke hati kita, manfaat ke anggota tubuh kita, ke jawarih kita, manfaat ke lisan kita. Jadi kalau talibul ilm itu semuanya ada perubahan. Hatinya ada perubahan, lisannya ada perubahan, anggota tubuhnya ada perubahan. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, la yazalu talib aw la yazalu ar-rajulu yatlubul ilma. Terus seseorang itu mempelajari ilmu hatta wala yalbath min dzalika, dan tidak lama kemudian yura atharuhu, akan tampak atharnya fi takhashu'ihi, dalam khusyuknya, wa fi kalamihi wa fi sya'nih, dalam ucapannya dan juga dalam sya'annya dia, urusan-urusan yang lain. Tadinya dagang asal-asalan, ya, asal laku dijual, tidak peduli halal atau haram. Fayazal, yazal, la yazal, wala yazal, yatlubul ilm. Dia belajar ilmu sehingga tahu mana halal, mana haram. Mulailah dia tinggalkan perdagangan yang haram walaupun laku keras, ya. Dan dia hanya membatasi
berdagang perkara-perkara yang halal meskipun lakunya tidak terlalu keras. Seperti itu. Perkataan ada yang halal, ada yang haram. Lalu dulu itu sebelum belajar itu, Masya Allah, kullu syai'in yatakallam bih, kullama yasma' syai'in yatakallam bih, kullama wasala ilaihi yusil ila akharin. Setiap terima berita sampaikan. Sekarang ketika sudah belajar, mulai membatasi perkataan. Setiap ada berita, dia saring terlebih dahulu, ditinggal sare terlebih dahulu, sing sareh terlebih dahulu, baru di-share, ya, dipertimbangkan. Beda. Ilmu itu akan mengubah seseorang. Jadi bukan hanya sekedar banyaknya amalan, bukan hanya sekedar banyaknya sesuatu yang dihafal, akan tapi ada perubahan kebaikan yang merubah hatinya, memperbaiki hatinya, memperbaiki lisannya, memperbaiki matanya, telinganya, anggota tubuhnya, tingkah lakunya. Wah, kata itu namanya apa? Ilmu nafi' dan juga amal saleh. Qala al ulama, na'am, dikatakan di sini oleh para ulama bil ilmi nafi' wal amali saleh. Ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya al huda dinul haq itu adalah ilmu nafi' dan amal saleh. Fa idza tahaqqaqa hadan, apabila dua ini betul-betul ada di dalam seorang hamba, kanal abdu sa'iran ala siratilahil mustaqim, maka hamba tersebut berarti benar-benar telah bisa berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan, idza shalla subha, kalau sudah salat subuh, hina yusallim, ketika dia salam dalam salatnya, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaklah bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirinya sudah pada puncak keilmuan, pada puncak ma'rifat, tapi tetap meminta tambahan apa? Ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas antum dalam menunggu tulu'u asy-syams, terbitnya matahari di waktu-waktu pagi, sehingga antum bisa mendapatkan pahala apa? Umrah, ya. Haji atau umrah? Masya Allah. Jadi kata teman-teman, berhaji tanpa ke tanah suci. Kalau begitu saya nggak usah bayar ONH, nggak usah rencana haji. Hada fil ajr, ikhwan. Itu dalam pahala. Sama. Adapun kewajiban tidak gugur. Orang kaya, tapi setiap haji melihat televisi, waduh kalau haji itu pateng penduduk gitu, banyak. Pateng penduduk orang di mana-mana. Udah, saya enggak bisa kalau gitu. Saya enggak suka keramaian seperti itu. Mendingan saya salat syuruk istilahnya, salat syuruk, pahalanya sama. Pahala sama, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Sama dengan al-ikhlas, sulusul Quran. Kalau dibaca pahalanya Masya Allah, tapi tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk membaca Fatihah di dalam sholat. Sholat baca Al-Ikhlas 1 kali aja, saya sudah sulusul Quran. Baca 3 kali berarti sudah Quran kamil, termasuk di dalamnya Fatihah. Pahalanya sama, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.